Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Lukman Hakim dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi NIM 2105090974002 kelas 2021 B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dengan komputer yang membahas tentang model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan. Pengertian. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer di himpunan interaksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan kodenya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya ada jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Di sini ada gambar tentang contoh jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Yang pertama ada jaringan terpusat. Di tengah-tengah ini ada server dan ini user pengguna-pengguna nanti akan jadi satu kepada server. Selanjutnya ini ada contoh jaringan terdistribusi. Nah, ini servernya ada banyak, jadi tidak hanya satu. Nanti user mengirim jaringan ke server-server yang ada yang saling berhubungan ini. Selanjutnya ada data center. Data center adalah data sebuah ruangan atau tempat yang dibuat secara khusus dengan tujuan untuk menyimpan data pada suatu entitas. Penyimpanan data yang dimaksud bisa diartikan ke banyak hal, terutama arti dari data sendiri. Jelas berbeda bagi setiap perusahaan atau bisnis. Fungsi data center yaitu sebagai hosting software enterprise perusahaan agar bisa digunakan secara internal. Beberapa contoh aplikasi bisnis yang umum dihostingkan di sini antara lain, yang pertama ada Customer Relationship Management (CRM) dan Enterprise Resource Planning (ERP). Next, selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network. Contohnya ada Bluetooth dan IRDA. Selanjutnya ada LAN, yang bisa kita tahu itu dengan kabelan adalah Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas X-Lab komputer. Selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Selanjutnya terakhir ada One Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau internet. Nah, itu adalah contoh pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Setiap geografis itu berbeda, jadi tergantung wilayahnya saja. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet. Yang bisa kita akses itu bisa diakses untuk jaringan internal. Selanjutnya ada internet, bisa digunakan oleh publik. Contohnya ini seperti gambar di ini ada internet, direct access client ke internet server, nanti dikirim ke direct access server of UG. Nah, ini akan di apa itu dikelola di sini semuanya. Next ada topologi jaringan. Di sini gambar pertama ada contoh tentang bus topologi. Ada ring topologi, star topologi, extended star topologi, dan vertical metodologi. Terakhir ada mesh topologi. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan oleh instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang mode client dan konektor. Selanjutnya, kelebihan topologi bus. Yang pertama ada biaya instalasi yang bisa dibilang dengan sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel.
Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Ada kekurangannya juga. Yang pertama itu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus bermasalah, dapat mengganggu workstation atau klien lain. Jadi nanti kalau putus kabelnya itu akan mengganggu server yang lainnya. Selanjutnya ada proses sending mengirim. Receiver menerima atau kurang efisien bisa sering ditabrakan pada topologi ini. Jadi bisa terjadi tabrakan juga antara server yang lain dan server yang satunya lagi. Selanjutnya terakhir ada topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Nah, topologi BRIS ini termasuk topologi yang sangat jadul dan masuk sulit juga untuk dikembangkan. Next ada topologi star. Topologi star adalah bentuk topologi jaringan yang merupakan progresi dari node tengah ke stop node pengguna. Topologi jaringan star termasuk topologi jaringan dengan biaya yang menengah. Kelebihan topologi star. Yang pertama, apabila satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Selanjutnya bersifat fleksibel. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Jadi kelebihannya itu dibanding topologi bus tadi masuk naik satu tingkat lagi lah. Keamanan juga naik, fleksibel, bisa efisien juga. Dulunya ada kekurangan topologi star. Jika speed topologi tabelnya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya juga kan biaya cukup yang mahal. Nah, kekurangannya juga pasti ada. Kekurangannya itu kabel kan harusnya kan dikit aja lah. Ini bisa dibilang kabelnya menggunakan cukup banyak kabel. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian hingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin kelebihan topologi ring. Kelebihan topologi ring itu ada memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Ada kekurangan juga dari topologi ring. Kekurangannya yang pertama itu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Nah, ini juga masuk topologi yang sedikit, apa ya, bisa dibilang lebih baik dari topologi-topologi yang sebelumnya. Next, yang terakhir ada topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama ada jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar, bandwidth cukup besar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Nah, ini topologi menurut saya itu terbaik lah daripada yang lain-lainnya. Bisa dilihat dari kelebihan topologi mesh, tapi juga ada kekurangannya. Kekurangan topologi mesh itu pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Nah, bisa dibilang juga kekurangannya juga ya banyak lah. Tapi kekurangan itu bisa ditutupi dengan kelebihannya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.